Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Roma Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya, untuk saudara yang belum melakukan, jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa untuk klik itu like-nya, serta jangan lupa untuk klik itu lonceng tanda notifikasi, serta untuk share kepada teman-teman saudara. Dan kalau saudara ingin belajar iman Rasuliah Ortodoks lebih lanjut, saudara bisa menelpon, menghubungi Romo Yakobus yang nomor teleponnya ada di bawah ini. Dan juga kalau saudara ingin tergerak atau terbeban, ingin membantu memperkembangkan pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan ke alamat akun bank yang ada di bawah video ini juga. Dan kalau saudara ingin mengunjungi tempat atau kami ingin tahu bagaimana kami beribadah, mengunjungi, saudara di akhir daripada video ini nanti ada daftar dari parokia-parokia dan komunitas-komunitas kami yang ada di beberapa tempat, barangkali dekat dengan saudara. Dan seandainya nanti, biasanya beberapa kali ada demikian, ada orang-orang yang menawarkan saudara, kalau saudara ingin tahu terus saudara tanya di mana alamatnya, lalu ada orang yang tidak ada kaitannya dengan kami, yang bukan bagian dari pelayanan kami dan bukan bagian dari komunitas kami, menunjukkan alamat, mengajak ke tempat dia, saudara jangan perhatikan. Kalau alamatnya tidak ada dicatat di belakang video itu, berarti bukan orang kami. Saudara nggak usah perhatikan. Dan saya ingatkan pada saudara-saudara yang melakukan itu, tolong hentikan itu. Ini pelayanan kami, jangan ganggu kami. Jadi saudara mau memancing ikan di kolam orang lain, itu namanya. Hentikan, itu tidak Kristen dan itu tidak etis. Terima kasih. Baik, saudara, pertanyaan masih menjawab, karena seperti saya katakan ada 23 pertanyaan dari saudara Faul Naes dari Papua. Beberapa telah kita jawab, masih ada beberapa yang perlu kita selesaikan untuk menjawab pertanyaan saudara ini. Kali ini pertanyaannya adalah, Romo, saya mau tanya, apa agama Yahudi juga mendoakan orang yang telah meninggal? Tentu ya. Itu buktinya terlihat awal sekali. Bukti yang ada adalah di dalam kitab Makabi. Yang kitab Makabi itu adalah kitab yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta dari sastra Ibrani orang Yahudi 300 tahun sebelum Kristus lahir. Dan di sana ada dalam kitab Makabi, kitab 2 Makabi pasal 12 ayat 44 sampai 45. Kita baca. Kitab Makabi pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-44 dan 45. Jadi jangan salah keliru ya, saudara selamat. Gereja Katolik nambah-nambah kitab suci, Anda keliru, Anda nggak tahu sejarah kalau begitu. Ini bukan Katolik nambah-nambah, ini memang ada dari Septuaginta, dan itu diterjemahkan 300 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Jadi ini memang kitab bukan tambah-tambahan, memang ada dari gereja purba. Dan kitab Septuaginta terjemahan Yunani itu yang digunakan para rasul untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang non-Yahudi yang tidak bisa bahasa Ibrani dan tidak bisa bahasa Aramia, tapi menggunakan bahasa Yunani. Di dalam 2 Makabi pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-44 dan 45, kita baca demikian. 12 ayat 44 dan 45 dikatakan begini. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Nah ini kan, berarti ada mendoakan orang-orang mati di situ. Ya. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka.
Jadi menurut kitab Makabe, orang Yahudi pada zaman itu, ya 300 tahun sebelum Yesus, sudah ada bukti mereka mendoakan orang yang sudah mati. Dan apa yang terbukti di sana, ya, itu sampai sekarang tetap dilakukan di dalam agama Yahudi. Jadi doa bagi orang mati itu adalah merupakan bagian daripada ibadah, tata ibadah Yahudi. Jadi doanya itu terdiri dari pembacaan Mazmur, ya, lalu membaca doa bersama dalam bahasa Aramaik yang disebut Kaddish, K-A-D-D-I-S-H. Kaddish itu artinya penyucian atau pengudusan, artinya doa membuat suci, ya, yaitu doa yang memuji Allah. Dan juga ada satu doa khusus yang namanya Yizkor atau Hazakra, yaitu doa untuk mengingat atau peringatan, kayak kalau dari bahasa Arabnya zikir gitu ya, Zizkor gitu ya. Yang diucapkan doa ini untuk peringatan setiap tahunnya dari orang yang meninggal yang disebut sebagai Yahrzeit dalam bahasa Yiddish, ya, dalam bahasa semacam Jerman, maupun pada hari-hari perayaan Yahudi. Terus ada lagi yang disebut doa untuk orang meninggal, itu namanya El Maleh Rahamim, ya. El Maleh Rahamim adalah merupakan doa Yahudi bagi orang mati itu sendiri. Meskipun kurang diketahui oleh banyak orang daripada doa duka cita yang disebut Kaddish tadi. Sementara Kaddish itu tidak menyebutkan tentang kematian, tetapi lebih meneguhkan pada keteguhan iman dari orang-orang yang ikut berduka cita atas orang mati itu, atas kebaikan Allah. El Maleh Rahamim adalah doa bagi istirahatnya orang yang sudah meninggal, ya. Jadi ada macam-macam terjemahan mengenai doa ini di dalam bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang berasal dari bahasa Ibrani. Sebagaimana yang saya katakan, catatan bahwa ada doa dan persembahan korban bagi orang mati. Jadi bukan untuk orang matinya, artinya dipersembahkan pada orang mati, bukan seperti sajen, bukan, tetapi dipersembahkan pada Allah sebagai doa, ya. Ini sudah kita baca tadi di dalam 2 Makabe pasal yang ke-12 ayat yang ke-44, 45, ya. Jadi kalau begitu saudara, menjawab pertanyaan saudara, doa untuk orang-orang meninggal atau mengingat orang meninggal itu dilakukan oleh orang Yahudi, dan ada catatannya di dalam kitab Makabe dan praktek orang Yahudi sampai sekarang, dan gereja Purba mengikuti kelanjutan daripada yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Oleh karena itu gereja-gereja yang berasal dari zaman Purba, baik yang di barat gereja Roma Katolik maupun yang di timur gereja Ortodoks maupun gereja-gereja Oriental, bahkan gereja Nestorian, juga memiliki tradisi ini karena mempunyai kaitan dengan kelanjutan daripada praktek dalam agama Yahudi. Di dalam gereja Protestan, doa untuk orang mati dihilangkan sejak zaman Reformasi, karena di dalam gereja Roma Katolik diperkembangkan doa untuk orang mati itu terkait dengan ajaran api penyucian, yang oleh Luther dianggap ajaran itu tidak ada dasarnya. Dan akhirnya dengan adanya api penyucian ini memunculkan praktek yang disebut praktek indulgensia. Akhirnya penjualan surat indulgensia yang ditolak oleh Luther, yaitu yang salah satu yang menyebabkan adanya reformasi Protestan. Dengan melihat itu, akhirnya Luther melihat itu enggak ada dalam Alkitab. Biar akhirnya Luther juga menolak dasarnya dari dua Makabe, karena bagi dia itu, meskipun itu di dalam terjemahan Luther, kitab Makabe ikut diterjemahkan, ya, ke dalam bahasa Jermannya, tetapi akhirnya dalam praktek gereja-gereja Protestan selanjutnya, biarpun doa untuk orang mati tanpa kaitannya dengan api penyucian akhirnya ditolak semua. Padahal itu merupakan praktek dari sejak zaman Purba, mulai dari agama Yahudi sampai sama iman Kristen mula-mula, sampai dilanjutkan pada iman Kristen yang berasal dari zaman Purba itu.
terutama gereja ortodoks. Tetapi itu meskipun tetap melakukan itu, meskipun dalam gereja ortodoks tidak ada ajaran tentang api penyucian itu. Sebab bagi iman ortodoks, orang yang mati dalam Kristus itu tetap hidup, tidak mati. Dan doa ini bukan untuk mendoakan supaya mereka selamat, tapi untuk menunjukkan bahwa yang mati dan yang hidup ini sekarang dipersatukan dalam Yesus. Dan persekutuan orang sesama orang beriman itu adalah persekutuan di dalam doa. Oleh karena doa adalah merupakan bentuk persekutuan yang ada antara mereka yang sudah hidup di hadapan Kristus dan kita yang masih hidup di sini, antara gereja yang sudah menang dan gereja yang sudah berjuang. Makanya dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Tentunya maksudnya ini orang kudus yang masih hidup, jadi orang beriman. Tetapi karena di dalam Kristus, orang yang sudah meninggal itu tetap hidup, seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi mereka tetap hidup. Dan itu dibuktikan di dalam Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Nah, kamu sudah, bukan akan ya. Jadi secara posisi orang beriman itu bagian dari mereka yang di Bukit Sion. Apa itu? Teruskan. Ke kota Allah yang hidup, Yerusalem. Ke Yerusalem surgawi, itulah Firdaus itu. Kita bagian dari sana. Terus? Dan kepada beribu-ribu malaikat. Nah, di sana ada beribu-ribu malaikat. Suatu kumpulan yang meriah. Kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Nah, di sana ada jemaat atau gereja dari anak-anak sulung. Kalau di alam sana ada gereja. Nah, kira-kira tugasnya apa mereka? Berdoa. Kita berdoa untuk mereka, mereka berdoa untuk kita. Itulah namanya persekutuan orang-orang kudus. Dan dua-duanya berdoanya kepada Allah. Jadi kita tidak minta tolong pada orang kudus. Kita menyembah orang kudus, enggak, itu dilarang. Tetapi menunjukkan bahwa kita ada persekutuan antara orang kudus, baik di mereka yang di sana yang membentuk jemaat anak-anak sulung, maupun kita yang di sini yang tetap hidup. Jadi yang tetap masih hidup ini, karena mereka yang mati dalam Kristus itu tetap hidup walaupun sudah mati. Itulah sebabnya mengapa dalam gereja-gereja purba, baik yang di barat gereja Roma Katolik maupun yang di timur gereja Ortodoks, maupun gereja-gereja yang terpisah yaitu gereja Nestorian maupun gereja-gereja Oriental, itu mempunyai tradisi ini karena ini memang tradisi dari para rasul yang adalah orang-orang Yahudi yang mempunyai tradisi ini. Apalagi ditekankan bahwa dalam Kristus, orang yang mati dalam Kristus itu tidak mati tetapi hidup. Ya, kalau yang mati di luar Kristus, ya memang itu mengalami mati, artinya terpisah dari Allah. Ya, jadi kembali kepada saudara Naes, apakah orang Yahudi mendoakan orang mati? Ya, mereka mendoakan orang mati, namanya Kaddish, Kaddis. Saya kira begitu yang dapat saya berikan. Jawaban saya, Tuhan berkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.